bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, walaupun kita tidak bertemu, tetapi kita harus tetap semangat belajar. Baiklah anak-anak, untuk memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan mengajar materi mengenai pola bilangan. Baiklah, kita lanjutkan materi pola bilangan. Di dalam konsep pola bilangan yang akan Ibu ajarkan, di sini ada 3 konsep, yaitu pertama mengeneralisasi pola dan barisan bilangan menggunakan tabel. Yang kedua, mengeneralisasi pola dan suatu konfigurasi objek. Dan yang ketiga adalah menyatakan barisan bilangan menjadi persamaan. Untuk yang sekarang akan Ibu ajarkan adalah yang pertama yaitu mengeneralisasi pola dan barisan bilangan dengan menggunakan tabel. Kemampuan apa yang akan kalian dapatkan di dalam materi pola bilangan? Yaitu pertama, kemampuan pengetahuannya adalah membuat generalisasi dari pola barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Yang kedua adalah kompetensi kemampuan keterampilan, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan konfigurasi objek. Di dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui apa yang disebut dengan pola, dan kita kadang tidak menyadari bahwa pola-pola itu terdapat pada kehidupan sehari-hari. Seperti yang ada di gambar, kita lihat yang pertama di sini kita lihat adalah bunga. Di sini bunga juga kita mempunyai pola. Kemudian ada beberapa desain dari masjid. Di sini ada beberapa bangun datar yang merupakan pola-pola yang teratur. Kemudian kita lihat lagi contoh, di sini ada pagar rumah. Pagar rumah juga mempunyai pola yang teratur. Di sini kita lihat ada beberapa bangun, yaitu layang-layang atau di sini ada lingkaran ya, ada persegi ya. Kemudian kita juga bisa lihat di sini contoh yaitu mengenai pola keramik. Nah, di sini pola keramik itu polanya sangat teratur. Ada segitiga, ada persegi, ada jajaran genjang ya. Nah, kemudian kadang kita juga suka kalau kalian nonton bola. Nah, di sini kita lihat di sini ada stadion bola, dan ini juga kita lihat bahwa di sini juga merupakan pola. Polanya yaitu barisan kursi-kursi ya. Kemudian kita teruskan. Di dalam matematika, di sini ada yang disebut dengan barisan aritmetika dan barisan geometri. Nah, sekarang apa itu barisan bilangan aritmetika? Barisan bilangan aritmetika adalah barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap, di mana polanya berdasarkan operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi, setiap urutan suku memiliki selisih atau beda yang sama. Seperti kita lihat dalam contoh, di sini ada 3 contoh. Yang pertama, di sini ada barisan naik, kemudian ada juga yang barisan turun. Yang bagaimana yang disebut dengan barisan naik? Kita lihat di sini contohnya. Untuk contoh A, di situ ada bilangan mulai dari 30, 32, 34, 36, 38. Di sini mempunyai selisih yang sama. Artinya setiap suku pertama atau suku sebelumnya ditambahkan dengan 2. Begitu juga selanjutnya. Kemudian kita lihat untuk contoh B. Di sini ada contoh B, yaitu ada 18, 15, kemudian 12, 9, 6, selanjutnya 3. Di sini kita lihat barisannya adalah bagaimana? Nah, menurun ya. Menurun. Menurunnya berapa? Menurunnya adalah negatif 3. Karena di sini kita lihat, jadi selisihnya yaitu suku sebelumnya dikurangi dengan 3. Selanjutnya untuk contoh nomor C itu sama dengan nomor B. Di sini kita lihat ya, barisannya menurun. Barisannya menurun sehingga kita lihat bahwa selisih dari setiap sukunya adalah negatif 4. Nah, di sini ada contoh lain, yaitu
mengenai bagaimana ada yang disebut apakah ini barisan aritmetika. Nah, barisan aritmetika juga ini merupakan barisan aritmetika. Cuma di sini barisan aritmetikanya bertingkat ya. Coba kita lihat ya, perhatikan. Sini untuk suku pertamanya adalah 0, U2 3, U3 8, U4 15, U5 24, dan U6 adalah 35. Nah, selisih dari U1 ke U2 di sini ada 3, artinya 3 dikurang 0 ya. Kemudian dari 3 ke 8 berarti ditambah 5. Kemudian ini ada ditambah 7 jadi 15, ditambah 9 jadi 24, ditambah 11 jadi 35. Nah, kemudian pada tingkat kedua, selisih yang tadi itu kita lihat di sini 3 dengan 5 selisihnya 2, 5 dengan 7 selisihnya 2, 7 dengan 9 2 sama 9 ke 11 juga 2. Sehingga kita bisa lihat di sini untuk tingkat yang kedua mempunyai beda atau selisih yang sama yaitu 2. Maka ini juga disebut sebagai aritmetika bertingkat. Nah, sekarang bagaimana kita lihat dalam kehidupan sehari-hari? Di sini dapat kita lihat contoh di dalam penomoran pada rumah yang sering kita lihat pada di rumah-rumah perumahan ya. Di sini kita suka lihat barisan deretan nomor ganjil, kemudian seberangnya di sini nomor ganjil. Nah, di sini seberangnya nomor genap ya. Nah, untuk nomor ganjil di sini biasanya kita lihat di sini rumahnya nomor 1, nomor 3, nomor 5 gitu kan ya. Nomor 7, nomor 9, kemudian rumah nomor 11, nomor 13. Nah, seberangnya itu pasti kita lihat adalah nomor genap. Nah, itu berarti merupakan pola bilangan ganjil dan pola bilangan genap yang selisihnya masing-masing sama yaitu 2. Nah, sehingga apabila kita mau mencari rumah yang akan kita tuju itu akan lebih mudah ditemukan. Kalau kita mulai misalnya saya mau nyari misalnya dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri. Oh, dari sebelah kiri kita cari nih rumahnya. Nenek saya rumahnya ada di nomor 11, maka kita dengan mudah bisa mencarinya. Berarti itu ada posisi yang ke 6 dari sebelah kiri. Saya mau nyarinya di sebelah kanan, nyari rumah nenek. Berarti di nomor 11 itu ada di ke 2 dari kanan ya. Nah, itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lain misalnya kita lihat di sini ada soal cerita yang kita lihat sering melihat lampu lalu lintas ya. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna. Di sini kita lihat sebuah lampu lalu lintas menyala setiap 2 detik bergiliran, mulai warna kuning, kemudian warna hijau, kuning, merah dengan pola yang sama. Kemudian yang akan ditanyakan di sini adalah pada urutan ke-17 kira-kira lampu menyalanya yang warna apa ya? Nah, untuk memudahkan kita di dalam mengerjakan soal seperti ini, maka kita bisa menggunakan tabel yang terdapat pada slide berikut ini. Nah, kemudian untuk supaya kita lebih mudah, kita harus mensimbolkan dulu atau membuat simbol daripada warna lampu hijau, warna-warna lampu lalu lintas tadi. Misalnya untuk warna hijau simbolnya H, warna kuning simbolnya K, warna merah simbolnya adalah M. Kemudian kita buat tabelnya di sini karena yang dicari adalah urutan ke-17, maka kita buat tabelnya adalah dari 1 sampai ke 17. Nah, kemudian setelah itu kita buat lagi tabel yang kedua yaitu tabel warna. Karena mulai urutan pertamanya warna hijau, maka kita tulis warna hijau di urutan yang pertama. Hijau, kuning, merah ya. Hijau, kuning, merah dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari tabel tersebut, maka di sini ada pola bilangan. Pola bilangan warna hijau itu ada di urutan yang ke-1, ke-4 ya, ke-7, ke-10, ke-13 dan
ke-16. Kemudian selisihnya adalah 3. Nah, sama untuk warna kuning kita mulainya dari urutan ke-2, kemudian ke-5, selanjutnya ke-8, kemudian ke-11, ke-14 dan ke-17. Itu selisihnya juga sama 3. Selanjutnya untuk warna merah, ini kita lihat warna merah mulai dari urutan ke-3, kemudian 3, kemudian ini 6 ya, ini salah, ada yang kurang nih, 6, kemudian 9, 12 dan 15. Nah, jadi kita lihat di sini kira-kira tadi yang 17 berarti warnanya apa ya? Berarti 17 itu ada di warna kuning, sehingga menyalanya pas warna kuning ya. Nah, itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita lanjutkan dengan barisan geometri. Apa itu barisan geometri? Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang setiap suku berikutnya diperoleh dengan cara mengalihkan suatu bilangan yang besarnya tetap. Nah, di dalam operasi bilangan barisan aritmetika yang tadi kita bahas, itu operasinya adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, berbeda dengan geometri, di sini operasi yang dipakainya adalah dengan cara mengalihkan, yang disebut dengan mengalihkan ya. Nah, perbedaannya atau besarnya daripada rasionya itu harus sama. Seperti kita lihat di contoh di sini. 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192. Nah, di sini adalah selisihnya adalah 2. Dari mana 2? Dari mana 6 ini? 6 ini adalah hasil kali dari 3 dikali 2, 6. 6 kali 2, 12. 12 kali 2, 24. 24 kali 2, 48. 48 kali 2, 96. 96 kali 2, 196. Sehingga di sini rasionya tetap yaitu 2. Jadi di sini R-nya adalah 2. Nanti kalian bisa menghitung kira-kira untuk urutan berikutnya berapa? Berarti 192 kali 2 ya. Nanti untuk urutan selanjutnya berarti sama ya. Jadi sifatnya adalah tetap rasionya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam mata pelajaran lain seperti IPA, kita bisa menghitung perkembangan amuba. Kalian tahu kan amuba? Amuba berkembang biak dengan cara membelah diri ya. Jadi nanti di sini kita lihat, misalnya ini amubanya belum membelah nih pada 0 jam. Jadi di sini akan ditanyakan kira-kira setelah 5 jam amuba itu akan berjumlah berapa bakterinya ya. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini untuk pembelahan yang pertama. Nah, untuk pembelahan yang pertama di sini terbelah menjadi 2. Kemudian dari 2 ini terbelah lagi menjadi ini 2 lagi karena membelah 2. Jadi 4 kan? Dari 4 yang 4 ini masing-masing membelah lagi berdua, membelah lagi 2. Ini 2, ini 2 sehingga berjumlah yang ketiga adalah 8. Seperti lihat dalam tabel di sini untuk sebelum pada membelah diri ini bakterinya baru 1 ya amubanya. Setelah 1 jam berikutnya maka berjumlah 2. Setelah 2 jam maka berjumlah 4. Setelah 3 jam berjumlah 8. Setelah 4 jam maka jumlah bakterinya menjadi 16. Nanti bisa kalian dilanjutkan seterusnya. Nanti kalau misalkan gimana ya kalau 1 hari? Nah, kalau 1 hari kira-kira berapa jam? Berarti 24 jam. Boleh kalian cari kira-kira kalau 1 hari amuba jumlah bakterinya ada berapa ya. Nah, untuk menyelesaikan materi tadi, alangkah baiknya kita kerjakan latihan soal supaya kalian bisa berlatih dengan baik dan menguji kemampuan yang akan kalian capai nanti. Maka di sini Ibu memberikan soal 3 soal yang nanti akan kalian kerjakan, kemudian dikumpulkan untuk paling lambat adalah sebelum pertemuan kedua dalam minggu kedua berikutnya. Terima kasih.